Selamat siang teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, banyak sekali yang bertanya dan pengen tahu asal-usul saya ya teman-teman ya. Jadi supaya nggak terjadi kesimpang siuran, saya mau cerita dan mau jelaskan nih teman-teman tentang masa kecil saya. Jadi biar supaya yang penasaran bisa mendapatkan jawabannya teman-teman. Jadi banyak yang bertanya siapa sih orang tua saya di situ. Desas-desusnya adalah orang konglomerat. Ya saya kasih tahu aja teman-teman bahwa di tahun 1980-1990 ayah saya ya bisa dibilang kepala naga ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu bisa googling, namanya itu Atang Latif atau Apiang Jinggo ya. Apiang Jinggo, nama Cinanya Lau Chin Ho. Jadi saya nama belakang yang Lim itu ambil dari mama ya. Sebenarnya karena waktu mama saya ini istri muda dari papa saya, ketika melahirkan saya nggak ada status nikah, makanya masuklah sebagai anak di luar nikah di situ ya. Makanya saya mengambil last name-nya, nama belakangnya ini Lim adalah nama keluarga dari ibu. Kalau nama keluarga dari ayah itu sebenarnya Lau ya. Jadi papa saya itu namanya Lau Chin Ho ya atau Apiang Jinggo. Nah, di tahun 1980-1990 ya saya bisa bilang bahwa papa saya adalah kepala naga teman-teman. Jadi dari seluruh orang-orang kaya dan berkuasa ya, dia bisa jadi salah satu terkaya lah teman-teman ya. Bukan hanya terkaya, punya kuasa teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman tahu di tahun segitu ya, gubernurnya adalah Ali Sadikin. Dan di dalam gubernur Ali Sadikin waktu itu perjudian sempat dihalalkan, dilegalkan teman-teman. Dan siapa yang mempunyai izin perjudian tersebut? Ya ayah saya teman-teman ya. Jadi papa saya itu punya kasino Copacabana, dia buka kasino. Dan bahkan bukan hanya kasino teman-teman ya, dari situ dia dipercaya untuk memegang ya uang kotornya pemerintah lah, pejabat ya. Jadi kalau Ali Sadikin waktu itu butuh uang ya pasti mintanya ke papa saya dan kroni papa saya di situ teman-teman ya. Jadi papa saya ini punya keleluasaan untuk menggunakan dana-dana ya, apalagi dana-dana hasil korup itu dicuci melalui kasino tersebut teman-teman ya. Jadi uangnya kuat sekali. Dan kenapa bukan hanya punya kasino, papa saya juga punya dua bank. Pertama adalah Bank Bira dan Bank Tamara teman-teman ya. Bank Bira dan Bank Tamara. Bank Tamara dia juga kerjasama atau partneran dengan Putih Ray ya, dengan keluarga Putih Ray. Jadi papa saya ini punya uang, punya cash tinggi dan punya kekuatan underground karena mafia ya, karena punya kasino. Tentu saja dia bisa mengerahkan pasukan-pasukan hitam lah, pasukan-pasukan malam lah, karena kan kasino itu ya zaman dulu itu ya sempat dikasih izin, tapi nggak lama kemudian ditutup. Karena kenapa? Isunya yang saya dengar dari papa saya, keluarga Soeharto, keluarga Cendana itu meminta saham 30%. Dan papa saya nggak setuju karena merasa dengan saham seperti itu nggak ada untungnya, bahkan lebih baik tutup di situ ya teman-teman ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, orang-orang pasti berpikir lah, kalau papa kamu kaya begitu, kok Alvin kok nggak dapat uangnya dari situ? Saya mau kasih tahu bahwa ibu saya ini adalah istri muda dari papa saya. Dan sebelum melahirkan saya, papa saya udah punya beberapa anak lain teman-teman ya. Dan saya nggak tahu kenapa dari kecil itu saya nggak pernah suka minta-minta uang ataupun bergantung dari orang lain teman-teman ya. Sejak saya kecil, saya SD kelas 2 itu sudah ditaruh di asrama. Jadi saya ketemu papa saya tuh seumur hidup baru 2 kali teman-teman ya. 2 kali ketemu papa saya.
Karena saya SD dari kelas 2 itu di asrama Pengabdi Luhur di Ambarawa. Nah, di sana di Ambarawa kerja saya apa? Ya cuma belajar, sekolah, dan saya juga suka waktu itu main catur ya. Jadi kerjanya ya kalau nggak main catur ya saya sekolah di situ ya. Makanya nilai saya di SD SMP itu nilai matematika saya di NEM, STTB semuanya 10 teman-teman ya. Jadi saya suka sekali matematika, suka sekali hitung-hitungan, dan disitulah saya merasa ada kekuatan dalam hal intelektual saya teman-teman. Nah, dari kecil karena kepandaian saya berhitung dan berbisnis, saya kalau tiap kali pulang ke Jakarta, saya beli itu dulu coki-coki dulu harganya 25 perak, saya jual 50 perak. Jadi setiap batang itu saya untung 25. Ya, saya ingat waktu itu saya punya celengan jago, saya beli celengan jago sampai penuh itu teman-teman ya. Jadi itu masa kecil saya teman-teman ya. Dari kecil saya sudah tahu cara kumpulin uang, tahu cara buat uang di situ ya, menghasilkan uang. Berlanjut hingga saya SMP. SMP saya balik ke Jakarta, saya sekolah di SMPK 5, Kristen 5 itu di Gajah Mada. Jadi di belakang Hayam Wuruk itu ada sekolah BPK Penabur SMPK 5. Nah, saya sekolah di situ SMP-nya. SMA saya di Semak 3 ya. Semak 3 mungkin teman-teman tahu, Grace Natali juga di Semak 3 di situ ya. Jadi BPK Penabur juga itu. Ya saya sekolah sambil saya berpikir waktu itu setelah selesai sekolah saya bakal kerja nih, saya pikir di situ kan. Karena apa yang terjadi teman-teman, saya melihat di mana ya keluarga saya ini hancur karena kehidupan yang nggak benar teman-teman ya. Jadi yang namanya narkoba itu saya nggak pernah nyentuh, tetapi orang tua saya, ibu saya itu suka banget, dulu tuh suka banget pakai narkoba, judi, ya terus juga minum-minuman, mabok-mabokan. Karena kenapa? Dari dia kecil, dia sudah dikasih uang sama papa saya, ya dikasih uang sehingga hidupnya dia berkecukupan. Nah, karena dia nggak bisa urus saya sebagai anaknya, jadi ketika itu ibu saya melahirkan saya tuh dia baru umur 17 tahun teman-teman ya. Umur 17 tahun melahirkan saya, otomatis dia nggak bisa gedein saya, dia nggak ngerti katanya. Jadi ditaruhlah saya di asrama. Nah, dengan uang yang dia dapat, dia justru malah pacaran, cari cowok-cowok yang ganteng di situ ya, minum-minum. Jadi saya lihat kehidupan yang seperti itu bagaimana menghancurkan keluarga. Makanya di situ kalau orang-orang tanya, kok Alvin nggak pernah minum bir, nggak pernah narkoba, ya nggak pernah judi. Kenapa? Karena semua itu penyakit-penyakit manusia yang tadi disebutkan itu dilakukan oleh ibu saya, ya. Dan saya melihat karena itulah kehidupannya hancur, teman-teman ya. Saya berusaha menasehatin, tapi ya apa dayanya, saya waktu itu anak kecil, saya nggak didengar. Jadi karena saya mungkin terlalu bawel, saya ditaruh di asrama ya, karena saya selalu mengingatkan ibu saya gitu loh. Saya paling nggak suka kalau dia ngerokok tuh bau banget. Saya pasti selalu ambil itu rokok dan saya buang. Ya mungkin lama-lama dia nggak suka juga kan, karena hobinya itu saya larang-larang teman-teman. Tapi saya melihat hal-hal seperti itu yang membuat sebuah keluarga hancur teman-teman ya. Jadi karena saya melihat seperti itu ya sudah, otomatis saya nggak mau terlalu banyak ikut campur urusan kehidupan orang tua saya lagi di situ ya. Dan saya dari sejak SMP itu tinggal itu selalu numpang di rumah saudara. Ya, jadi di rumah paman saya numpang di situ. Terus sampai suatu saat saya berantem sama ibu saya ya, karena ibu saya ini sangat materialistik ya. Jadi saya waktu itu dibeliin Nintendo saya pun dijual dan uangnya dia mau minta di situ. Saya sebenarnya nggak masalah uangnya, tapi yang saya nggak suka itu dia minta karena dia minta untuk judi lagi. Jadi saya melihat sejak saya SD ya sampai saya SMA, di mana uang mama saya tuh habis.
Jadi ketika mama saya sama papa saya berpisah, mama saya dikasih banyak harta lah. Ada rumah kalau nggak salah katanya 7, toko emas ada 3 di sini ya. Jadi dia lumayan punya uang gitu loh. Satu demi satu habis buat judi, buat ngerokok, buat berfoya-foya. Yang akhirnya ketika saya SMP mau ke SMA, di situ uangnya habis teman-teman. Ya, sehingga barang-barang saya pun ikut dijualin sama dia. Nah, disinilah saya melihat bagaimana uang itu merubah dan merusak hidup manusia, teman-teman ya. Makanya kenapa sejak kecil saya nggak pernah mau minta uang sama ibu saya, sama mama, sama papa saya. Di situ saya merasa saya sebagai laki-laki, saya punya tenaga, saya punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Saya nggak mau bergantung dari orang, ya. Jadi inilah yang menempa saya, kenapa saya jadi sedemikian kerasnya, teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak anak kelas 2 SD tinggal di asrama, ya, di mana di situ kita itu udah kayak jungle, ya, udah kayak hutan. Siapa yang kuat, ya dia yang menang. Jadi kadang-kadang tiap minggu tuh berantem, ya, namanya anaknya laki-laki semua di sono. Anak-anak nakal berantem semua di sana ya. Kita kadang-kadang kalau berantem itu saya berantem sepukulin orang sampai orang itu pingsan, sampai anaknya ya anak yang lain itu pingsan gitu loh. Ya cuma ya kita merasa itu ya kenakalan anak-anak biasa teman-teman ya. Kenakalan anak biasa karena ketika ketahuan berantem bun ya kita ya termasuk saya ini ya dipukulin sama brudernya. Jadi ada bruder di sana, dia pakai sapu, dipukulin tuh sampai sapunya itu patah, teman-teman ya. Dan kita nggak bisa di sana bermanja-manjaan. Makanan harus makanan yang sesuai mereka sediakan. Bahkan kadang ada yang namanya laron. Laron itu kayak kayak serangga gitu yang selalu nempel di lampu. Itu dimasak, digoreng teman-teman, dan disuruh kita makan. Ya saya kan nggak doyan kayak begituan. Nah kalau kita nggak makan yang seperti itu pun kita dipukulin teman-teman ya sama brudernya. Dan saat itu nggak ada itu KDRT, hukum itu belum ditegakkan seperti itu teman-teman. Jadi otomatis jadilah saya barang pelampiasan para bruder-bruder yang memang mereka mungkin lagi bete atau apa ya. Jadi disitulah dibentuk sifat keras, sifat saya untuk tidak mau kalah, sifat kita untuk berjuang. Itu sudah ada sejak kecil teman-teman, sejak kelas 2 SD. Nah teman-teman, selesai dari SMP itu saya lanjutin SMA, lulus SMA, saya pikir tadinya saya nggak akan melanjutkan kuliah. Karena kenapa? Saya tahu uang mama saya udah habis. Nah saat itulah teman saya bilang, lu kenapa nggak temuin bokap lu? Dia bilang itu. Saya bilang, wah saya nggak tahu cara nemuinnya. Yang saya tahu dia konglomerat, tinggal punya kantor di Sudirman tuh, di Tamara Tower. Saya bilang gitu kan. Ya datang aja ke sana, dia bilang. Wah mana bisa datang ke sana nggak dikasih masuk kan? Di situ kan nggak ada yang kenal di situ, karena kan dari kecil saya diumpetin di asrama. Nah akhirnya sampai ketemulah saya di SMA itu sama salah satu teman saya yang dimana itu anak orang kaya teman-teman ya. Jadi bapaknya ini bendahara gereja Betani ya, Pak Sutadi namanya. Jadi orang itu kaya, tinggalnya di Bukit Gading Villa BGV ya. Jadi walaupun sayanya miskin, tapi saya mendapatkan kenikmatan luxury teman-teman ya, berkat dari Tuhan ya. Karena saya disuruh tinggal sama dia. Jadi setiap hari itu saya ngelesin dia. Sama mamanya disuruh, udah kamu lesin anak saya aja gitu. Karena kebetulan kan saya pintar. Jadi saya lesin anaknya. Jadi makan juga makan mewah. Setiap kali pergi ke sekolah juga naiknya Mercy di situ ya. Sampai suatu saat papanya nanya saya kan, kamu kenapa nggak ketemu sama orang tua kamu? Orang tua kamu kaya itu, dibilang gitu kan. Akhirnya dihubungilah orang tua saya, berhasil dihubungin. Akhirnya saya ketemu tuh di situ. Ya dipertemukan pas umur 18 tahun setelah lulus SMA. Dan papa saya itu ngetes saya gitu loh, ngetes dalam hal ketika ketemu itu saya dikasih uang 1 gepok, saya nggak mau,
dia bawa satu koper, isinya satu koper itu duit semua ya. Yang namanya saya anak SMA nggak pernah lihat duit, saya lihat, wih gila banyak amat gitu. Tapi memang saya nggak tertarik gitu sama uang. Jadi saya bilang nggak usah. Akhirnya papa saya bilang, ya udah kamu maunya apa kalau gitu kesini. Saya bilang ya saya cuma mau tahu papa saya siapa, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya sama papa saya, udah lu ini aja kuliah aja ke Amerika. Nanti selesai dari Amerika kerja sama papi di sini, kerja di bank. Oh ya udah, saya pikir wah ya udah saya jadi ada jalan hidup kan gitu loh, jadi tahu ada visi lagi di situ. Akhirnya saya mempersiapkan diri untuk pergi ke Amerika teman-teman ya. Jadi sendiri saya ke Amerika, nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada kenalan. Dikirimlah ke sana belajar Inggris dulu di EF School di Santa Barbara 6 bulan. Abis di EF School di sana, akhirnya saya masuk ke prekualifikasi, bisa masuk di UC Berkeley. Ya saya sangat bersyukur karena UC Berkeley itu salah satu universitas favorit ya. Zaman dulu teman-teman, tahun 1995 itu ya, waktu saya ke Amerika, itu Berkeley itu sangat terkenal ya, terutama di pemerintahan Soeharto. Apa kalau teman-teman googling, ada yang namanya Berkeley Mafia. Jadi ekonom Soeharto zaman dulu itu yang mimpin itu Berkeley Mafia teman-teman ya. Nah jadi saya ketika masuk Berkeley itu saya bangga, waktu itu saya bangga. Tapi ya saya hanya dibiayain 1 tahun. Ternyata Tuhan berkata lain. Kenapa? Bank papa saya terkena resesi tahun 98 itu kan. 97-98 itu mulai terkena ombak krisis teman-teman ya. Jadi saya baru dikuliahin 1 tahun, dikasih uang 30.000 untuk kuliah. Tiba-tiba dia bilang besok udah nggak bisa kasih lagi. Terus saya telepon ke sana, papa saya udah nggak di situ, udah kabur ke Singapura ternyata. Ya, tapi saya juga nggak tahu di mana Singapura, dia nggak pernah hubungin saya di situ. Jadi disitulah saya lihat, waduh, saya berarti harus sendiri nih, harus cari sendiri. Akhirnya saya sempat drop out teman-teman ya, sempat drop out dari Berkeley. Saya kerja dulu waktu itu, kerja di bank, sempat kerja di bank, jadi teller, sempat kerja di teater teman-teman ya, sempat kerja di 7-Eleven, jadi kasir. Jadi banyak hal yang saya lakukan untuk bertahan hidup di sana teman-teman ya. Jadi walaupun sebenarnya saya bekerja waktu itu secara ilegal. Kenapa ilegal? Nggak punya izin kerja. Tapi ya kita ngelihat aja dari yang ada di sana, ikut-ikutan gitu. Oh orang pada bikin social security, oh yaudah kita bikin social security number di situ agar bisa kerja, ya kan. Jadi kita ikut-ikutan sama orang-orang Indonesia yang udah di sana. Jadi ternyata banyak Indonesia yang out of status di sana yang juga bekerja, ya. Nah, kehidupan membawa saya di sana untuk menjadi tough, teman-teman. 1 tahun saya hidup di situ, saya berpikir saya harus berhemat. Akhirnya saya nggak sewa apartemen, saya tinggal di homeless shelter, ya. Namanya Banana Shelter di sana. Ya tempatnya kotor, jorok lah di situ ya, sama gelandang-gelandang lain. Kadang baju saya hilang, nanti sepatu saya hilang, dicolong orang di situ ya. Begitulah teman-teman ya nasibnya. Tapi ternyata teman-teman saya di sana pada support ya, bukan orang Indonesia sebenarnya yang support teman-teman. Jadi bukannya saya berkata mau menjelek-jelekan ya teman-teman ya, tapi orang-orang Indonesia yang ke sana, sebagian dari mereka, nggak semuanya teman-teman, ada sebagian dari mereka itu yang sangat melihat kita rendah kalau kita nggak punya uang. Jadi saya ketika di Berkeley kenal sama beberapa orang di sana, orang kaya disitulah. Ketika mereka lihat, loh, kok saya kerja di teater nih, nyapu-nyapu segala, terus saya tegur kan, gitu, saya tegur boro-boro gitu, mau negor balik kagak, buang-buang muka, jalan aja begitu. Disitulah saya melihat bagaimana orang itu punya keangkuhan, kesombongan. Dan saya melihat, oh ya sudah, nggak apa-apa, gitu kan. Nah, yang bantu saya malah justru orang asing, teman-teman ya. Ada orang Vietnam waktu itu, dia bilang, waduh kamu kenapain tinggal di panti shelter di situ? Udah tinggal sama saya aja, nggak usah bayar, kata dia. Jadi saya dikasih numpang di tempat dia, di rumah dia, karena dia tinggal satu rumah sendiri, dia udah kerja ya. Dan bahkan dia masak, jadi kayak seorang bapak gitu loh. Ya. Masak, nanti ketawa-ketawa, kita jalan-jalan yuk, naik mobil dia anterin gitu ya. Jadi
baik sekali nih aku lihat ini orang-orang Vietnam ya teman-teman ya. Jadi saya sempat tinggal sama dia beberapa tahun di situ sampai saya kerja. Ternyata kerjaan saya bagus teman-teman ya, dari teller saya naik ke personal banker, dari personal banker jadi assistant manager, sampai terakhir saya wakil presiden. Ketika saya udah punya uang, saya bilang sama teman saya yang namanya Bin itu, Bin, aku udah nggak mau tinggal sama kamu gitu, karena aku udah punya uang, aku bisa tinggal sendiri. Oh ya udah nggak apa-apa kata dia kan. Akhirnya saya beli rumah teman-teman di Amerika. Jadi ketika saya di Amerika ini saya belajar teman-teman ya. Saya nggak ada uang, nggak dikasih uang, udah habis-habisan di sana karena memang cuma dibiayain setahun ya. Kita sekolah setahun tiba-tiba krisis, mau gimana lagi, mau minta kagak dikasih, kagak ada duit. Akhirnya saya kerja situ. Bayangin nggak bagaimana seseorang yang kalau tiap kali saya ke gereja itu awalnya pakai baju satpam. Karena malam saya kerja sebagai satpam. Di gereja itu saya kecapean, ketiduran sampai nunduk-nunduk gitu sampai tidur. Jadi sampai pendetanya itu, saya kan gereja di gereja bule ya teman-teman ya. Pendetanya itu bilang itu di belakang itu ada orang asing kesini cuma buat tidur doang katanya gitu kan. Dia nggak tahu saya tuh capek sekali. Ya kerja itu satu hari saya bisa 18 jam teman-teman ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi hanya dalam waktu 6 bulan teman-teman. Dari jadi teller, jadi security, satpam, 6 bulan kemudian jabatan saya udah tinggi di bank, di situ udah masuk manajemen, saya udah naik Porsche di situ ya. Jadi orang-orang Indonesia banyak yang bingung, wah ini si Alvin kemarin bukannya miskin dia, kemana-mana naik bus, sekarang kok bisa punya Porsche? Gitu loh, pada kaget teman-teman ya. Jadi saya melihat bagaimana kalau kita mau usaha, jangankan di Indonesia, di Amerika aja di negara orang kita bisa kok usaha sendiri. Jadi yang namanya kita anak orang kaya, nggak akan berarti kita kaya teman-teman. Yang kaya itu orang tuanya, yang kaya orang tuanya. Ya toh kita hanya kaya kalau orang tua kita ngasih uang itu ke kita nantinya. Kalau dia nggak ngasih ke kita, dia kasih ke anak yang lain yang merupakan hak mereka, ya kan? Ya kita nggak kaya. Jadi bukan berarti anak orang kaya pasti kaya teman-teman, tidak. Nah disitulah saya belajar bagaimana kekayaan itu bukan dari aset yang kita miliki, tetapi dari kecerdasan. Jadi saya belajar di Amerika ya kan bagaimana caranya kerja keras, dapat uang, punya uang, saya tradingin di saham. Jadi malam-malam saya baca buku Wall Street Journal, di situ saya lihat tentang saham, pergerakan saham. Saya belajar otodidak teman-teman. Nggak ada yang ngajarin sama sekali. Saya belajar sampai akhirnya saya beli alat quadtrack, alat kecil pakai antena ya. Jadi saya satu-satunya anak di Berkeley waktu itu yang kemana-mana bawa alat quadtrack. Jadi guru lagi lagi dia ngajar di situ ya, saya pasang indikator teman-teman. Waktu itu saya lagi beli Dell, ya kan. Wah kalau udah naik tinggi saya harus jual. Akhirnya kalau jual saya izin sama gurunya ke WC. Padahal saya bukan ke WC. Saya ambil quadtrack itu, saya jual saham saya teman-teman ya. Nah disitulah saya dapat uang gampang pertama kali. Dari $30.000, saya berhasil dalam 6 bulan uang itu saya naikin jadi 100.000. Ya, saya senang sekali gitu kan. Udah sampai 1M lebih kan. Jadi biaya setahun itu saya bisa rubah jadi udah dapat 3 tahun lebih teman-teman. Nah situlah saya mulai beli mobil yang saya bilang. Saya beli mobil waktu itu Honda Prelude dulu, belum Porsche. Honda Prelude yang baru situ. Akhirnya saya pakai Honda Prelude itu, kalau tidur pun saya tidur di mobil. Saya kerja cari duit, waduh. Giat sekali saya cari uang teman-teman. Sejak usia 18 tahun, mama saya udah kehabisan uang. Akhirnya saya kirimin uang setiap bulan 5 juta buat dia ya. Jadi buat biaya dia tiap bulan. Dari usia 18 tahun teman-teman. Di mana-mana usia orang 18 tahun tuh masih terima uang. Saya udah supporting ibu saya di situ ya. Saya kasih dia uang di sana. Jadi setiap kali saya dapat gaji, saya sisihkan dulu buat ibu saya. Sisanya baru buat saya di sana.
Jadi kadang saya nggak ada uang buat makan, saya ngirit-ngirit sekali. Jadi saya beli satu kaleng ham, ya $1 lebih, sama beli nasi $1. Sekali beli nasi $1, kaleng hamnya saya potong 3. Ya, jadi satu kaleng ham itu untuk 1 hari, teman-teman. Minumnya kita minum soda, karena kenapa? Di sana tuh soda bisa all you can drink. Jadi kita beli 99 sen, yang penting ada gelasnya, bisa refill terus di situ, ya. Ya maklum lah teman-teman, kalau orang-orang di sana di luar negeri itu pasti tahu soda itu lebih murah dibanding air putih. Air putih itu satu botol, ya dia hanya ada merek kayak Equil, ya Evian, itu $3. Sedangkan soda 99 sen sepuasnya, ya kita pasti ambil yang sepuasnya. Makanya disitulah saya ada bibit diabetes, tapi saya nggak tahu. Saya baru kena diabetesnya pas di Indonesia, di Amerika belum, teman-teman ya, karena masih muda lah kita waktu itu. Nah, saya ngirit-ngirit di situ teman-teman. Akhirnya saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, ya. Yang tadinya saya miskin di sana, saya jadi masuk ke golongan eksekutif, teman-teman ya, karena di Bank of America saya kerja terakhir kali udah wakil presiden di sana. Jadi saya bisa punya mobil Lexus, saya bisa punya mobil Porsche ketika saya usia masih 20-an. Jadi kalau ada lawyer-lawyer yang sok angkuh punya mobil-mobil sport, ya dari dia berapa puluh tahun berupaya sebagai lawyer, saya hanya dalam waktu 3 tahun di Amerika juga sudah punya dan merasakan mobil sport. Makanya di Indonesia saya udah nggak kepengen lagi. Saya 10 tahun di sana pakai mobil sport kagak ada wahnya kok. Ya, di sana jalanan padahal lebar. Kalau di sini jalanan macet, teman-teman ya. Macet berlobang. Sangat tidak pas dan sangat tidak cocok untuk pakai mobil sport lah di Indo, ya. Karena kendaraan dan apa namanya? Jalanannya yang banyak lubang itu, teman-teman ya, itu pasti akan merusak mobil dan merusak bumper lah. Bumper rusak, di situ nanti shock breakernya rusak, ya. Jadi nggak disarankan. Makanya saya juga di sini nggak kepengen naik mobil-mobil sport seperti itu, teman-teman ya. Masa kecil itu, masa muda itu, kita naik mobil sport itu masa muda. Kalau udah usia kayak begini, udah agak tua, kita nikmatin hidup aja lah. Naik Lexus, Alphard Lexus ya, yang enak, yang nyaman, udah kayak begitu aja teman-teman ya, yang lega, yang banyak fasilitasnya, nggak usah yang bram-brum terus nyetir sendiri, itu bukan pada tempatnya teman-teman ya. Buat orang yang benar-benar kaya pasti akan tahu apa yang saya ngomong ya. Justru orang yang biasa pamer-pamer sports car itu mereka kayaknya masih kaya nanggung teman-teman, masih kaya nanggung. Saya di bank ini banyak melihat orang yang benar-benar kaya sama orang yang kaya nanggung. Orang yang kaya nanggung ya begitu, dia mau pamer biar supaya dia kelihatan sukses. Kalau orang yang benar-benar kaya kayak Mark Zuckerberg, Elon Musk, nggak perlu dia beli sports car, orang udah tahu dia kaya. Di situ kayak Mark Zuckerberg cuma pakai kaos biasa doang, sama apa? Sama jeans. Makannya McDonald. Ya toh sama bininya makan McDonald. Tapi dia orang kaya, salah satu orang terkaya di dunia ya. Jadi itulah orang yang benar-benar kaya sama orang yang sok kaya ya. Saya di Indonesia banyak melihat orang-orang yang sok kaya di situ teman-teman, dan saya nggak mau ngikutin seperti itu ya. Saya nggak mau. Karena kenapa? Buat apa? Ya, saya kalau teman-teman lihat saya nggak pernah tuh pakai apa namanya mas-masan. Padahal jam Rolex saya punya. Ya, saya pakai waktu saya umur 20-an, 30-an di Amerika, saya pakai jam Rolex di situ. Sampai di sini saya lihat, wah kayaknya nggak pas nih. Di situ apalagi udah zamannya digital. Akhirnya saya beli jam biasa, teman-teman. Apa Galaxy Watch yang cuma 3 juta perak, ya. Karena memang perkembangan zamannya seperti itu. Jadi kita harus melihat bagaimana kita itu berpakaian bukan untuk pamer, tapi berpakaian karena kita merasa nyaman berpakaian, teman-teman ya. Nah, itulah orang yang sebenarnya kaya dan orang yang bijak. Orang bijak itu dia tidak berpakaian untuk impress orang lain,
tapi dia berpakaian agar dirinya sendiri nyaman dan dirinya feels good gitu loh. Ya. Nah, lanjut teman-teman, ketika itu sudah SMA, saya sudah SMA ke Amerika. Di Amerika itu saya banyak belajar bagaimana caranya untuk mandiri. Jadi disinilah yang membentuk saya. Tanpa teman, tanpa keluarga, saya harus bisa bertahan hidup. Dan bukan hanya bertahan hidup, ternyata saya bisa sukses teman-teman. 10 tahun saya kerja di sana, kerja di bank. Akhirnya tibalah saatnya bagi saya merasa, karir saya sudah mentok. Mentok dalam hal udah terlalu tinggi, udah wakil presiden. Ya kan, saya berteman dekat sama anaknya presiden. Jadi otomatis udah gak kemana-mana gitu loh. Saya berpikir, mau apa lagi hidup saya? Gaji 1 bulan udah 1 miliar lebih teman-teman ya. Jadi saya merasa udahlah. Coba waktu itu saya usianya udah 28 balik ke Indonesia. Karena saya berpikir mau coba cari jodoh lah di Indonesia. Karena di Amerika itu kita mau cari yang usianya mirip-mirip dikit di bawah saya akan sulit gitu loh. Karena biasa kalau cewek di sana usia 18 kan pergi ke sana kuliah 18 sampai 22 teman-teman. Lulus kuliah 22 pasti orang tua dia kebanyakan suruh dia pulang. Ya, atau kalau dia dapat jodoh di Amerika, dia nikah di Amerika, tinggal di Amerika. Jadi antara yang usia-usia segitu, usia-usia mature itu ya antara udah nikah atau dia pulang ke Indonesia teman-teman. Ya, sedangkan yang muda-muda kalau saya deketin itu orang tuanya udah pasti ketakutan tuh. Ya bayangin aja anak umur 18 dideketin anak umur 28 tahun kan. Dia pikir kan wah nanti anak saya bukannya sekolah malah pacaran, malah hamil atau bagaimana gitu ya. Jadi itulah yang menjadi dilema teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang Indo. Saya pulang ke Indonesia setelah mengumpulkan sekian banyak uang dan mendapatkan sertifikat penghargaan juga tentu saja dari wali kota San Francisco. Balik ke Indonesia, ya saya memulai itulah dari yang teman-teman ketahui itu. Saya ketemu sama mantan istri yang pertama, nikah, baru pacaran bentar nikah, di situ akhirnya nggak cocok, berantem. Ya akhirnya saya jadi lawyer di situ ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana background saya. Bagaimana itu membuat dan membentuk saya teman-teman ya. Kenapa saya tidak mau menjadi penjahat, kenapa saya tidak mau menggunakan narkoba, kenapa saya tidak mau minum-minum bir, minum-minum alkohol ya. Karena ketika saya minum bir, minum alkohol atau narkoba, saya selalu membayangkan ibu saya teman-teman. Bagaimana ibu saya almarhum yang sudah meninggal sekarang hidupnya hancur. Karena apa? Ya karena itu narkoba, judi, ya itulah makanya saya benar-benar sangat sekali tidak pernah mau sentuh teman-teman, nggak pernah mau sentuh. Bukan karena saya sok suci, bukan. Ya karena saya melihat bagaimana barang-barang tersebut menghancurkan hidup orang tua saya teman-teman. Ya dan itu sesuatu yang nggak enak. Karena saya bicara sama ibu saya, apalagi kalau dia mabok, ya kan, gitu kan. Kagak ada enaknya sama sekali teman-teman. Jadi saya dari kecil itu tidak pernah merasakan yang namanya kasih sayang orang tua. Bisa dibayangin kan? Orang-orang lain tahu dapat kasih sayang dari ayahnya, dari ibunya. Saya nggak ada teman-teman. Saya nggak tahu tuh yang namanya cinta tuh kayak gimana, saya nggak tahu. Jadi saya belajar semua otodidak. Saya belajar cari duit juga nggak diajarin sama ibu saya sama papa saya. Saya belajar sendiri teman-teman, otodidak lagi. Makanya teman-teman kenapa saya bisa sampai sekarang saya nulis buku nih, ya kan, ini buku kecerdasan keuangan. Karena saya melihat bagaimana seseorang itu untuk bisa sukses itu bukan dengan modal diberikan modal uang teman-teman ya. Bukan dapat modal dari orang tua. Tapi orang seperti saya pun yang tidak dapat modal dari orang tua bisa kaya teman-teman. Karena apa? Kecerdasan keuangan. Ya disinilah makanya saya bagikan ilmu saya kepada teman-teman, pada masyarakat ya. Dan mungkin nanti ke depannya saya bisa buka latihan keuangan
di situ sama latihan option ya, supaya teman-teman itu yang nggak punya pencarian minimal bisa cari duit, bisa dapat uang dari trading di situ ya. Tapi ya trading yang benar-benar teman-teman ya, bukan trading penipuan di situ teman-teman ya. Jadi bukan kayak binary option, bukan kayak MLM, ya Ponzi scheme, bukan teman-teman. Ini buka sendiri rekening atas nama sendiri, bisa buka di Amerika atau buka di Singapura atau buka di Hong Kong. Di situ nanti tradingin sendiri di situ, karena uangnya atas nama pribadi, bukan atas nama orang lain teman-teman, dan bukan diberikan ke orang lain. Nah inilah ketika orang belajar punya keahlian keuangan, nggak perlu takut untuk tidak ada kerjaan. Jadi kalau saya nggak jadi lawyer, suatu saat nggak jadi lawyer pun, saya masih tetap dapat income dari trading. Ya, saya punya rekening di Amerika, teman-teman. Yang dimana rekening itu dengan jalur online, saya bisa trading tiap kali. Ya, dan bisa menghasilkan, ya bisa dapat capital gain lah, teman-teman di situ ya. Tapi uangnya pun nggak pernah saya pakai sih, nggak pernah saya jual. Jadi saya belum pernah ada realized gain, ya saya diemin aja di situ, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk teman-teman biar supaya yang penasaran tentang kisah hidup saya, ya latar belakang, supaya bisa tahu gitu ya. Dan untuk teman-teman tahu ya, papa saya itu siapa sih yang sepantar sama dia waktu itu? Ya salah satunya adalah Pak Jan Darmadi, itu teman papa saya ya, teman bisnis. Juga siapa lagi selain itu teman bisnis selain Jan Darmadi? Ada juga Ciputra teman-teman ya, Ciputra yang baru meninggal itu sangat dekat sama papa saya. Jadi orang-orang kaya lama lah di situ. Ya seperti Pak Jan, seperti Ciputra, ya itu yang kenal orang tua saya gitu. Kalau yang baru-baru sekarang 9 naga yang baru ini ya, ini udah generasi baru teman-teman ya, yang nggak ada kaitannya dengan 9 naga yang lama teman-teman ya. Jadi dengan berjalannya waktu itu tentu saja orang yang kaya konglomerat itu selalu berubah teman-teman ya. Karena bumi ini berputar. Yang tadinya kaya bisa miskin, yang tadinya miskin bisa kaya, yang tadinya berkuasa bisa nggak berkuasa, yang tadinya nggak berkuasa bisa berkuasa teman-teman ya. Jadi dunia selalu berubah ya. Untuk kita bisa sukses, kita jangan mengharapkan dari warisan ataupun dari kekuasaan atau kekayaan sesaat teman-teman, tapi belajar. Ketika kita belajar, kita tahu ilmunya, walaupun kita ditaruh di situasi susah apapun, kita akan selalu bisa bangkit teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cerdas hukum.